Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya umat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kawan-kawan, kita semua akan membahas di kesempatan kali ini akan membahas tentang fitnah-fitnah yang bermunculan di zaman sekarang, yaitu salah satunya fitnah yaitu kepada ulama habaib, dan itu semua adalah fitnah dajjal. Kita melihat kepada peradaban dunia Spanyol, dunia zaman dulu, yaitu peradaban Spanyol. Mungkin di Spanyol kalian pernah dengar cerita bahwasanya di sana itu, di luar negeri itu ada seorang zombie ya. Zombie itu yang terkenal di dunia perfilman itu terkenal sebagai pemakan manusia, sebagai makan daging-daging. Nah, apakah cerita itu benar? Sangatlah tidak benar. Bahwasanya ternyata zombie adalah ulama di abad Spanyol yang paling tegas dalam menyuarakan Islam, dalam memperjuangkan Islam. Namun cara menggulingkan zombie, cara merobohkan zombie yaitu dengan fitnah-fitnah. Dengan fitnah ini itu mungkin ada fitnah semacam sodomi dan lain sebagainya. Dan semakin terdengar kepada cucu orang desa tersebut, yaitu zombie adalah pemakan manusia dan zombie adalah tokoh-tokoh yang tidak baik lah. Padahal zombie itu adalah ulama yang paling tegas, dan cara mereka wakil-wakil dajjal atau partner-partnernya dajjal untuk merobohkan seorang ulama yang bernama zombie, yaitu dengan fitnah terus menerus sehingga zombie ditinggalkan oleh umatnya. Nah, kita sekarang ada di negara Indonesia, yaitu negara 62. Apakah hal tersebut terjadi di Indonesia? Ya, betul. Negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang terutama terjadi pada ulama-ulama kita yang sangat tegas, ulama-ulama yang tidak takut akan duniawi, ulama yang benar-benar membela agamanya, itu sekarang juga tertimpa dengan fitnah, terutama yaitu yang kita maksud adalah ulama besar atau imam besar yang disebut atau mempunyai Imam Besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau itu selalu diterpa dengan fitnah-fitnah, yaitu salah satunya fitnah ialah dia difitnah chat sodomi dan chat mesum dan lain sebagainya. Dan kita akan menguak apakah chat mesum itu benar atau tidak. Padahal beliau itu adalah ulama yang kata-katanya itu adalah kata-kata Rasulullah, dan gerak-geriknya itu sesuai gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Mbah Thoifur. Mbah Thoifur Marwati Purworejo mengatakan bahwa beliau mengatakan sesuatu itu dari Rasulullah dan berbuat sesuatu itu dari Rasulullah. Kalau kalian tidak percaya, silahkan tanya ke Mbah Thoifur. Mbah Thoifur adalah santri Al-Maliki atau santri dari Syekh Maliki yang sering mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan bahwa Habib Rizik itu perbuatan dan perilakunya atau perjalanannya itu atau perjuangannya itu sesuai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Mbah Thoifur Marwati Purworejo. Dan kita akan menguak, kita akan mengupas fitnah yang menimpa pada beliau. Itu mirip sekali dengan fitnah yang difitnahkan untuk merobohkan ulama-ulama tegas zaman dahulu.
ta'ala. Oke, singkat videonya, kita akan langsung ke video tersebut untuk melihat yang difitnahkan kepada beliau benar apa tidak. Simak. Namun sebelum kita simak videonya bersama-sama, langkah baiknya kita subscribe channel ini dan dukung. Semoga bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Pertama, kita cek dulu siapa yang mendaftarkan domain tersebut. Ketika kita menganalisa domain www.baladacintarizik.com di whois http://whois.domainTools.com/baladacintarizik.com, maka kita tidak akan mendapatkan hasil karena semua diproteksi dengan menggunakan Cloudflare. 2. Langkah yang harus diambil adalah mengetahui siapa pemilik IP website asli di belakang Cloudflare ini. Kita bisa melakukannya dengan melakukan census. Apa itu census? Census adalah mesin pencarian untuk menampilkan IP address yang asli. 3. Masukkan baladacintarizik.com ke census.io dan Anda akan mendapatkan hasil berikut. Keempat, kita mendapatkan dua data. Pertama, IP 88.198.28.43 dan anarchy.chaos.id. 5. Silahkan buka http 88.198.23.43 atau http anarchy.chaos.id, maka Anda akan mendapatkan halaman ini. Ada beberapa hal menarik dari halaman ini, yaitu DSN, IFF, IP tables, dan PRAC. Bagi yang warawiri di dunia Linux dan hacking pasti paham hal ini. Kalau Anda penasaran, silahkan tanya Mbah Google. Perhatikan tanggal di atas, last modified, terakhir dimodifikasi tanggal 6 Februari 2017. Kemudian perhatikan hasil whois domain baladacintarizik.com tanggal 28 Januari 2017, hanya berselang 8 hari. Mari kita lihat internet arsip dari baladacintarizik.com. Perhatikan gambar berikut atau Anda bisa klik link di atas. Domain didaftarkan 28 Januari 2017. Tanggal 29.30.31 sedang diolah datanya. Kemudian di http 88.198.23.43 atau http anarchy.chaos.id tertanggal 6 Februari plus modifiednya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Tanggal 7 dipublis dan masuk data arsip.org. Jika Anda klik http 88.198.23.43 baladacintarizik.com, maka akan keluar seperti ini. www.baladacintarizik.com domain aslinya sudah nonaktif, tetapi jejak digital tidak akan bisa berbohong. 6. Mari kita analisa siapa pemilik domain chaos.id. Anda bisa buka semua whois website dan masukkan chaos.id atau Anda bisa langsung klik di sini http://domainbigdata.com/chaos.id. Maka akan diketahui siapa pemilik domain chaos.id, yaitu Irfan Miftah yang berasal dari Indonesia. Berikut keterangan lengkapnya. Domain name chaos.id dibuat 27 Januari 2017 pukul 19.58, terakhir di-update 1 Februari 2017, tanggal kadaluarsa 27 Januari 2018, terdaftar oleh Irfan Miftah yang beralamat di Jalan Senoraya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk mendaftarkan domain ID diperlukan KTP. Tidak sembarangan bisa mendaftar, harus melalui persetujuan Pandi baru bisa aktif. Irfan Miftah ini bukan orang sembarangan. Dari kutipan kami di atas ada folder atau file bernama DSN, IFF, IP tables, dan PRAC. Ini bukan mainan orang awam biasa. Beredarnya analisa ini membuat netizen membuat hashtag pejaten di Amerika. Bukan kebetulan, web baladacintarizik.com dibuat dengan alamat Jalan Senoraya, Pejaten, Jakarta Selatan yang sama dengan alamat Badan Intelijen Negara.